Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih pada tetap sehat dan semangat kan? Nah, perkenalkan nama kakak Kak Gita. Kali ini kakak akan bercerita tentang cerita rakyat. Cerita rakyat ini berasal dari daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang itu berjudul Anak Kucing yang Manja. Cerita ini ditulis oleh Murti Gunanta dan diterbitkan oleh kelompok pecinta bacaan anak. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk, kita mulai. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini sangat disegani oleh rakyatnya, sehingga rakyat-rakyatnya pun hidup sejahtera. Akan tetapi, sang rakyat tidak mempunyai putra mahkota. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesepiannya, sang raja memelihara banyak sekali binatang. Ada gajah, ada burung, ada bebek, dan yang lainnya, termasuk ada ibu kucing dan anaknya yang manja dan pemalas ini. Suatu hari, kerajaan kebakaran. Semua binatang lari ke hutan. Tolong, tolong. Nah, termasuk si ibu kucing dan anaknya yang manja dan pemalas ini. Akan tetapi, ternyata kehidupan di hutan tidak seenak kehidupan di kerajaan. Apabila di kerajaan makanan sudah tersedia, di hutan mereka harus mencari makanannya masing-masing. Nah, termasuk si ibu kucing dan anaknya yang manja ini. Anaknya yang manja ini tidak mau membantu ibunya sama sekali untuk mencari makan. Hingga lama-kelamaan sang ibu yang sudah bertambah tua ini jatuh sakit, dan si ibu berpesan kepada anaknya untuk membantunya. Akan tetapi ternyata anak ini nggak mau membantu ibunya, adik-adik. Dia justru meninggalkan ibunya sendirian di hutan dan mencari kesenangan di tempat lain. Anak kucing ini berjalan terus. Setelah lebih berjalan, berhentilah dia di sebuah tempat. Ketika sedang memikirkan bagaimana caranya hidup senang, si anak kucing yang manja ini merasakan sinar matahari yang sangat panas. Kemudian anak kucing itu berpikir, andai saja aku punya ibu seperti matahari, pasti hidupku lebih senang. Akhirnya anak kucing yang manja ini pergi mencari sang matahari. Kucing pun berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya bertemu dengan matahari. Matahari, matahari, aku ingin hidup senang seperti dirimu. Maukah engkau menjadi ibu aku? Apa jawaban sang matahari? Anak kucing, hidupku tak seenak yang engkau bayangkan. Tahukah kamu, apabila ada sang kabut datang kepadaku, maka sinar matahariku akan menghalangiku. Untuk itu, agar kamu hidup lebih senang, maka datanglah menemui sang kabut. Akhirnya, anak kucing itu pun berjalan lagi mencari sang kabut. Setelah bertemu sang kabut, anak kucing itu pun bertanya lagi kepada kabut. Kabut, kabut, kata matahari, engkau lebih hebat daripada dia. Aku ingin hidup senang seperti dirimu. Maukah kamu menjadi ibu aku? Apa jawaban sang kabut? Aku memang lebih hebat dari matahari. Tapi tahukah kamu, apabila ada angin datang kepada
engkau hidup lebih enak, datanglah menemui sang angin. Akhirnya, sang anak kucing pun meninggalkan gabut dan mencari sang angin. Setelah bertemu angin, anak kucing bertanya lagi, angin, angin, aku ingin hidup senang seperti dirimu. Kata kabut, kamu lebih hebat daripada dia. Maukah engkau menjadi ibu aku? Bagaimana ya anak kucing? Seenaknya hidup aku, tapi apabila ada sang bukit, maka mukaku akan terhalang oleh dia. Anginku tidak dapat menembus sang bukit. Jika engkau ingin menjadi hidup senang, maka carilah sang bukit. Anak kucing akhirnya pun pergi lagi meninggalkan sang angin dan mencari sang bukit. Setelah lelah berjalan, anak kucing bertemu lagi oleh sang bukit dan bertanya lagi, bukit, 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 aku sudah menemui matahari, angin, kabut, tapi tak ada satupun orang yang ingin menjadi ibu aku. Maukah engkau menjadi ibu aku? Apa jawaban sang bukit? Bagaimana ya anak kucing? Jika engkau ingin mendapatkan kesenangan, maka datanglah engkau kepada sang kerbau. Sebab kerbau hidup lebih senang daripada aku, dan dia lebih kuat. Jika badan dia menanduk-nandukkannya ke badanku, maka lama-kelamaan pun badanku akan hancur oleh dia dan akan rata oleh tanah. Mendengar perkataan seperti itu, anak kucing pun berjalan mencari sang kerbau. Setelah bertemu kerbau, anak kucing bertanya lagi, kerbau, kerbau, aku datang kepadamu karena aku ingin hidup enak seperti dirimu. Maukah kau menjadi ibu aku? Mendengar perkataanmu seperti itu, tapi aku tak seenak yang kau bayangkan anak kucing. Tahukah engkau, jika ada sang rotan, maka dia akan melilit kakiku, sehingga aku tidak dapat bebas bergerak. Jika engkau ingin mencari ibu yang lebih hebat dan mendapatkan kesenangan, maka datanglah kepada sang rotan. Akhirnya, anak kucing pun pergi lagi meninggalkan sang kerbau dan mencari sang rotan. Anak kucing yang manja ini belum putus asa. Dia terus berjalan mencari sang rotan sampai akhirnya ketemu sang rotan dan bertanya, rotan, rotan, maukah kau menjadi ibu aku? Apa jawaban sang rotan? Bagaimana ya? Aku memang lebih hebat dan bisa mengikat sang kerbau. Tapi tahukah kamu, jika ada sang tikus datang kepadaku, maka badanku akan digigit oleh dia, dan lama-kelamaan pun badanku akan habis digigit oleh sang tikus. Jika engkau ingin hidup yang lebih enak dan mendapatkan kesenangan, datanglah kepada sang tikus. Akhirnya, anak kucing yang manja itu pergi meninggalkan sang rotan dan berjalan mencari sang tikus. Kegagalan yang terus berterus untuk mencari ibu yang lebih baik belum memutuskan semangat sang anak kucing. Dia terus berjalan mencari si tikus sampai akhirnya anak kucing yang manja ini dengan napas yang terengah-engah berhasil menemui si tikus. Kemudian dia bertanya lagi, tikus, tikus, aku sudah menemui matahari, angin, kabut, bukit, kerbau, rotan, tapi dari mereka nggak ada
Mendengar perkataan seperti itu, si tikus ini mulai merasa tersanjung. Akan tetapi, jawaban sang tikus seperti apa ya? Nah, ternyata si tikus menjawab, aku memang hidup senang, tetapi tahukah engkau ada satu musuh yang terus mengincarku? Jika ada dia, maka habislah aku. Dia adalah kucing betina yang tinggal sendirian di hutan. Mendengar perkataan seperti itu, anak kucing yang manja ini berpikir, kucing betina yang tinggal sendirian di hutan, jangan-jangan, apakah kucing betina yang tinggal sendirian di hutan itu yang sudah tua? Iya, ternyata kamu betul. Itulah kucing betina yang selalu mengincar hidup aku. Apabila ada dia, maka hidupku akan habis dan aku akan jadi makanannya. Dengan perkataan seperti itu, anak kucing yang manja ini tersadar bahwa selama ini ibunya lah yang paling terkuat di hutan. Akhirnya anak kucing ini berpamitan kepada si tikus dan dia pergi mencari ibunya ke hutan lagi. Setelah bertemu si ibu kucing, anak kucing pun meminta maaf dan berjanji untuk mengubah sifatnya yang manja itu menjadi rajin. Sekian cerita dari kakak. Jadi adik-adik, bagaimanapun ibu kita harus menerimanya dan harus rajin membantu ibu kita. Jangan terpikirkan sedikit pun untuk mencari ibu yang baru. Dongeng ini dapat disaksikan di channel YouTube BPK Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum.